Takdir selalu menjadi kambing hitam ketika kita terpuruk, tapi kita lupa bahwa dunia ini sangat luas. Usai disibukkan dengan urusan pemilu 2019, saya dan Rian sebagai bagian kecil dari penyelenggara pemilu memutuskan untuk rehat sejenak menghirup udara segar pegunungan. Rian sebagai staf di KPU dan saya di Bawaslu tentu sangat lama tak melihat gunung karena disibukkan dengan urusan pekerjaan yang tiada libur. Setelah Jepara ditetapkan aman dari sengketa, Gayung pun bersambut ketika aku dengar Ketua KPU Jepara juga ingin mendaki setelah Kabupaten Jepara dinyatakan aman dari segala permasalahan pemilu. Awalnya ada beberapa orang yang hendak ikut seperti Komisioner KPU Jepara Muhammadun Sanomai, Ketua PWI Jepara Budi RJ, anggota BPPD Jepara Zainuddin Poten, dan PNS KPU Jepara Mas Tomo. Tapi menjelang hari H mereka semua berhalangan. Jadilah kami berlima yang berangkat, yakni saya, staf KPU Jepara yaitu Rian, pekerja KPU bagian gudang yaitu Pak Jan dan Pras, dan terakhir adalah senior sekaligus guru saya dalam menulis yaitu Ketua KPU Jepara Subhan Zuhri. Beliau juga mantan bos saya karena 1 tahun lalu saya juga bekerja di KPU. Pendakian Merbabu kali ini bukanlah pendakian yang pertama. Merbabu adalah gunung dengan ketinggian di atas 3.000 yang pertama kali saya daki. Kali pertama mendaki adalah tahun 2013 bersama rombongan pecinta alam Mapala Kartens. Waktu itu adalah seremonial untuk pengukuhan menjadi anggota Mapala. Di tahun yang sama, saya juga mengunjungi Merbabu lagi bersama kelompok yang kami namai HHL Adventure atau Hujog-Hujog Lungo, yang artinya tiba-tiba berangkat. Karena kala itu dalam 1 hari terkumpul 8 orang aneh yang berangkat ke Merbabu, yaitu Awa, Rosi, Fahmi, Mataram, April, Jang, dan istri saya yang sekarang sudah memiliki kesibukan dan jalan masing-masing. Merbabu bagi saya adalah bernostalgia. Kedua pengalaman mendaki Merbabu terdahulu saya lewat jalur Wekas. Jalur Wekas lebih pendek tapi trek lebih menanjak, sedangkan Selo lebih panjang dan masih bisa ditemui bonus. Mendengar rumor bahwa view dari Selo terbaik, kuputuskan untuk mencobanya. Berbeda dari 6 tahun lalu, kami benar-benar ngegembel, motoran, makan seadanya, tidur pinggir jalan. Kali ini saya menggunakan roda 4 dan tentunya dengan logistik yang lebih baik. Titik kumpul berada di kantor KPU Jepara. Di sana kami checking, berdoa, dan siap-siap. Kami memutuskan berangkat malam, sebab lebih menghemat energi karena bisa beristirahat dan tentu saja soal pemandangan. Keuntungan berangkat malam, kita bisa mendapatkan 3 sun. Pertama sunrise saat di base camp, sunset di tempat kemah, dan yang terakhir adalah sunrise menjelang summit. Tentu ketika cuaca cerah ya. Kami pun berangkat menggunakan mobil Mbak Subhan, sekaligus beliau yang nyetir. Sungguh durhaka kami ini. Untuk menuju basecamp Selo, kami memutuskan lewat jalur tol Semarang ke Boyolali, melewati beberapa gerbang tol, tol Bawen sampai tol Boyolali. Sampai Boyolali, kami menghidupkan GPS. Maklum, semua lupa jalanan menuju ke base camp. Terkadang menggunakan GPS tak semulus yang kita pikirkan. Kami malah diputar-putar karena ada jalan yang sedang diperbaiki. Alhasil kami pun harus melalui jalan-jalan kecil khas pedesaan. Yang kata Pak Jan, orang Boyolali pun belum tentu tahu jalan ini. Tapi sekitar setengah jam berputar-putar, kami pun memutuskan untuk makan malam. Pukul 00.30, rehat sejenak di warung nasi goreng di daerah Cepogo. Nama tempat yang sama di Jepara yaitu Desa Cepogo, Kecamatan Kembang. Hawa yang dingin pun mulai terasa di ujung syaraf. Bumbu-bumbu dan sayuran yang digoyang-goyang dalam wajan pun terlihat sangat nikmat. Ditambah asap yang mengepul menuju syaraf hidung. Masakan malam itu saya akui sangat nikmat.
Entah karena saya lapar atau karena memang tempat dan hawanya yang mendukung ya. Terkadang memang tempat makan memengaruhi kelezatan makanan. Seperti sama-sama ikan asin, ketika dimakan di rumah dengan di gunung, tentu jauh lebih nikmat ketika di gunung. Usai puas makan nasi goreng dan mie rebus, kami melanjutkan perjalanan. Kali ini jalanan menjadi lebih gelap dan menanjak. Semakin dekat base camp, udara semakin dingin. Kiri kanan kebun dan ada jurang menganga. Sampai tempat parkir, kita menjadi base camp yang paling dekat. Tempat parkir di Selo ini berupa jalan-jalan kecil, jadi harap berhati-hati dan mengganjal mobil dengan batu. Base campnya pun ada banyak. Kebanyakan adalah rumah warga. Tentu saja pilihlah yang paling sepi, hangat, ada makanan, dan tidak terlalu jauh dari tempat registrasi. Kami pun memutuskan untuk menginap di base camp Pak Bari karena tidak terlalu jauh dari tempat mobil. Dan pukul 02 kami beristirahat. Hawa semakin dingin memaksa kami mengeluarkan sleeping bag. Terlihat beberapa pendaki lain yang sudah terlebih dahulu terlelap. Beristirahat sebelum melakukan pendakian sangat penting. Karena selain tubuh butuh istirahat setelah perjalanan panjang, tubuh juga perlu beradaptasi dengan suhu daerah tersebut, atau sering kita sebut dengan aklimatisasi. Setelah lelah dan perut kenyang nasi goreng, kami pun terlelap. Paginya udara sejuk khas pegunungan menyambut. Suasana yang tadi malam hening kini menjadi ramai meriah. Sekali lagi kicauan burung terdengar membuat mata bersemangat. Di teras base camp, cahaya sunrise sudah memanjakan mata. Ini baru di base camp. Bagaimana nanti di atas ya? Pikirku. Tak ingin kehilangan cahaya pagi yang konon paling bagus untuk mengambil gambar, saya putuskan melakukan foto produk kaos tenun etnik saya di kebun belakang base camp. Dari jauh, Merapi terlihat sangat gagah. Usai foto-foto, saya dan Rian kembali ke base camp untuk mengantri makanan. Beginilah resiko mendaki di kala hari libur. Penuh sesak, untuk membeli makanan saja kita harus mengantri dan berbaris. Apalagi jalur Selo adalah base camp merbabu terpadat. Saat ini saja ada 1.000 lebih pendaki tercatat dalam pendaftaran online via Selo. Saran saya, ambil hari-hari biasa saja, tentunya lebih sepi dan tidak antri. Selain makan, urusan mandi pun juga sulit. Biasanya saya membiasakan diri saya untuk mandi sebelum nanjak. Karena salah satu proses aklimatisasi adalah merasakan air sekitar. Banyaknya pendaki membuat kami kekurangan air. Alhasil saya pun harus mandi menggunakan botol air mineral dengan air yang saya ambil dari keran. Sudah kubilang, makanan sesederhana apapun apabila di gunung rasanya tiada tara. Misalnya teh hangat dan telur ini. Oh iya, sebelum mendaki usahakan makan dulu. Jangan sampai tubuh drop karena kekurangan zat gula. Kalau tak ingin makan, dipaksa saja, minimal kemasukan karbohidrat. Apabila masih tidak ingin, tidak usah makan dan tidak usah mendaki. Selain melatih kesabaran diri, mendaki adalah tentang kesehatan mental dan spiritual. Percuma mendaki bila tertekan, apalagi sampai tidak mood makan. Sebelum pendakian, kami melakukan registrasi. Tentu saja, antri. Sebelum kesini, kami mendaftar online. Di sini juga harus meninggalkan KTP sebelum mendaki, agar saat balik pihak base camp tahu. Briefing di jalur Selo sangat ketat. Bagi yang belum pernah kesini, saran saya bawalah perlengkapan standar pendaki, atau kalian lebih memilih disuruh balik untuk melengkapi. Adapun yang wajib dibawa yang masih saya ingat adalah SB, senter, air mineral sebanyak 1,5 liter kali 2 per orang, jaket, trash bag, jas hujan, tenda, P3K, alat masak,
Bekal cukup, masker, dan yang terpenting sepatu. Usahakan sepatu mendaki. Banyak ya ternyata. Dan yang terpenting lagi, jangan bawa tisu basah, speaker, dan alat musik. Norak. Jalur pendakian Merbabu didominasi trek berdebu. Masker, buff, atau penutup hidung lainnya sangat membantu agar mulut tak kemasukan debu. Selain itu, sepatu juga sangat membantu berpijak di tanah berdebu dan melindungi dari benturan batu. Ketatnya pengecekan dan briefing tentu untuk melindungi gunung dan diri Anda sendiri. Jadi jangan mengeluh dan membandingkan dengan gunung lain. Justru gunung yang belum memenuhi standar registrasi yang perlu berbenah. Sebelum memulai perjalanan, seperti biasa kami berdoa. Perjalanan menuju pos 1 didominasi trek pepohonan dengan pijakan tanah berdebu. Dari sini sudah ketahuan, debu akan banyak mengganggu nafas. Sesekali napas perlu bantuan masker. Perjalanan pun ditempuh dalam waktu 1 jam. Trek belum terlalu terasa apabila rutin istirahat. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak kelamaan beristirahat. Menuju pos 1, perjalanan masih nyaman terlindung pohon, dihiasi nyanyian burung khas gunung. Seperti perjalanan biasanya, kita harus berpapasan dengan pendaki yang turun dan melewati pendaki yang sedang istirahat. Dari sana, sapaan khas gunung ditemukan, seperti monggo, permisi, punten, nyuwun sewu, duluan mas. Sedikit keramahan yang sudah jarang di perkotaan. Dalam perjalanan, Rian mengalami sedikit masalah dengan kakinya. Kami pun berhenti sejenak menunggu Rian mengoleskan krim otot. Gara-gara salah posisi tidur semalam, katanya. Sampai pos 1, suasana sudah ramai. Kami beristirahat sejenak sambil ngemil, membasahi tenggorokan dengan air dan madu. Oh iya, madu sangat baik untuk stamina ya, serta tidak cepat bikin haus. Di pos 1 kami tidak berlama-lama, dengan tujuan agar tidak malas-malasan dan menjaga stamina tetap on. Setelah meninggalkan pos 1, kita akan mendapatkan bonus sebentar. Cukuplah membuat kita tenang sebelum menghadapi trek yang selanjutnya yang melelahkan tentunya. Menuju pos 2 terdapat pos bayangan bernama Simpang Macan. Di sini kami istirahat sejenak sambil sesekali mengambil gambar. Dari kejauhan Merapi semakin menampakkan kegagahannya. Jarak antara pos 1 sampai pos bayangan kurang lebih 30 sampai 45 menitan lah. Setelah pos bayangan, jalanan menjadi menanjak. Nah, ini yang paling melelahkan. Debu semakin terasa, jalanan yang sempit harus memaksa kita bergantian untuk lewat. Kami pun sampai pos 2. Dari pos bayangan kami tempuh sekitar 30 menitan. Di pos 2 terdapat gazebo untuk beristirahat. Kita sampai sini yaitu pukul 12.30. Di sana kami berhenti cukup lama untuk makan siang. Sebelumnya kami sudah membawa bekal nasi yang kami beli di base camp. Makanan siang itu tak akan terlupakan guys. Aku pun memutuskan merokok kembali karena tergoda suasana. Sebenarnya sudah lama sekali aku tidak merokok. Dan baru-baru ini aku mengganti rokok dengan vape. Tapi ya tidak terasa di gunung ini. Karena saya ingat dulu ketika di gunung selalu membawa jisamsu kretek. Dihisap setelah makan di hawa dingin, maka tak lama sedikit pintu surga pun terlihat. Kita melanjutkan perjalanan. Jarak antara pos 2 dan 3 sebenarnya tidak terlalu panjang. Hanya saja itu loh, treknya yang sangat menyiksa. Debu yang masuk hidung cukup mengganggu kami. Sesekali kami berhenti mengatur nafas. Sedikit tips, jangan pernah duduk saat istirahat. Juga jangan kebanyakan minum ya, itu akan membuatmu lemas. Di pos 3 kami istirahat sebentar. Pak Subuhan mulai lelah, ia pun tertidur pulas di lubang jalan air. Pos 3 berupa tanah lapang minim pohon. Panas di sini. Dari base camp sebenarnya sudah dilarang untuk camp di sini karena rawan badai. Tapi masih ada saja pendaki yang memaksa mendirikan tenda.
Larangan ngecamp juga berlaku di pos 5. Semua karena alasan minimnya penghalang saat badai. Di pos 3, turun kabut. Rasa panas ultraviolet sedikit berkurang. Setelah stamina kembali, kami melanjutkan perjalanan ke pos tujuan terakhir, yaitu pos 4. Di sana kami nanti akan berkemah. Pos 4 kami tempuh dalam waktu 30 menit. Suasana sangat meriah, banyak pepohonan, tempat yang sempurna untuk menikmati sunset dan mendirikan tenda. Kami pun saling bagi tugas. Pos 4 ini sudah mulai ditemui Edelweiss. Mereka bermekaran menyambut Agustus. Seperti yang saya bilang di awal, keuntungan menginap di base camp adalah ini. Tadi pagi kita dapat sunrise, di tengah sekarang kita dapat sunset. Fantastis. Oh ya, dalam perjalanan ini aku juga membawa wedang uwoh loh sebagai penghangat. Di luar ekspektasi ternyata sangat nikmat. Sunset pun dimulai. Dari perjalanan ini kusadari tentang arti sebuah nilai. Bahwa benda atau makhluk yang dianggap tidak bernilai di suatu tempat bisa jadi sangat berharga di tempat lain. Dari gunung ini, nasi, telur yang biasanya kita hambar menjadi makanan terenak. Di sini pun vape yang sangat nikmat dihisap tak ada artinya. Wedang uwoh yang tradisional justru malah lebih spesial. Begitupun dengan manusia. Terkadang ada manusia yang dianggap tidak berguna, ada juga yang dianggap brahmana. Ternyata semua tergantung tempatnya. Mereka yang mampu menemukan tempatnya maka menjadi emas. Bahwa konsep keturunan, kasta, dan kekayaan tidak berlaku jika menganggap alam ini luas. Semua sama. Saling sapa di gunung ini tak akan ada kesombongan. Seorang raja di gunung tak akan ada artinya. Maka aku sadari pula, manusia perlu menemukan tempatnya sendiri. Tempat ia bisa bernilai, tempat di mana tak terabai. Cakrawala biru di depan memberi harapan itu. Harapan menantang badai untuk menemukan nilai. Yang pasti nilai tersebut tak akan kau temukan di kasur colokan listrikmu dengan tidur terkulai.